Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, senang sekali boleh berjumpa lagi melalui channel tim multimedia Marturia Bukit Kasih untuk sama-sama belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Yang akan kita renungkan sebagai warga Gemim di sepanjang minggu berjalan pada tanggal 19 sampai tanggal 25 Juni 2022. Namun sebelum itu mari kita minta tuntunan Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman ini lewat doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Maka dalam kesempatan yang indah ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka anugerahkan kami hikmat-Mu dan kiranya diberkatilah hati dan pikiran kami. Agar kami sungguh untuk mendengar, membaca, memahami, merenungkan, serta melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Agar kehidupan yang kami jalani senantiasa menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Dan kami sedia siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-24 dengan perikop manusia baru. Setelah itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedigilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan seraka segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian untuk bacaan firman Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema untuk perenungan firman di saat ini yakni pendidikan membentuk manusia baru. Berbicara pendidikan memiliki kedudukan strategis untuk membentuk manusia baru. Karena tanpa pendidikan akan mustahil mencapai kualitas hidup manusia yang lebih baik dan maju. Pendidikan yang dimaksud bukan sekedar untuk mencapai penguasaan ilmu pengetahuan yang setinggi-tingginya, akan tetapi untuk membentuk karakter insani yang berbudi luhur dan religius yang takut akan Tuhan. Dalam bacaan firman Tuhan di saat ini dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat 24, Rasul Paulus berusaha keras mendidik jemaat di Efesus supaya menyadari arti eksistensi keberadaan mereka sebagai manusia baru di dalam Kristus yang harus menanggalkan manusia lama. Upaya Rasul Paulus mendidik jemaat yaitu melalui teguran, nasihat, dan pengajaran. Ya, saudara-saudara, Paulus memberikan pernyataan yang tegas kepada orang percaya di Efesus supaya mereka yang telah hidup di dalam Tuhan tidak memiliki cara hidup yang sama dengan mereka yang tidak hidup dalam Kristus. Bagaimana kehidupan mereka di luar Kristus? Paulus menggambarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Pengertian mereka gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Hal tersebut dikarenakan kebodohan yang ada dalam diri mereka dan karena kedegilan hati mereka. Saudara-saudara, pada ayatnya yang ke-9 Paulus melanjutkan kembali seperti apa
dan bagaimana gambaran kehidupan manusia lama, yaitu kehidupan yang tidak mengenal Allah. Paulus menyebut bahwa perasaan mereka tumpul. Mengapa perasaan mereka tumpul dan apa yang menyebabkannya? Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki pengenalan akan Allah. Kepada Timotius yang juga sebagai pelayan bagi jemaat di Efesus, Paulus mengatakan bahwa hati nurani mereka telah ditipu dan diperdaya oleh para pendusta. Dikatakan bahwa hati mereka telah dicap dengan ajaran pendusta. Ini adalah salah satu pekerjaan iblis. Iblislah yang melakukan tipu daya dan melakukan dusta, karena ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selanjutnya Paulus menggambarkan bagaimana kehidupan mereka yang tanpa Allah. Mereka tidak hanya memiliki perasaan yang tumpul, tetapi mereka juga menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Maka gagasan tentang hawa nafsu ini adalah seseorang yang begitu bernafsu, sehingga ia tidak peduli lagi terhadap apa yang dikatakan atau dipikirkan orang tentang dia. Suatu gambaran orang yang tidak mengenal tentang pengendalian diri dan tidak segan-segan untuk melakukan apa saja. Di mana hal ini menuju pada kondisi orang yang berdosa, yang telah mati nurani dan perasaannya, akan secara aktif menyerahkan dirinya dalam melakukan kejahatan. Ya, saudara-saudara, gambaran lain dari kehidupan orang yang tidak memiliki pengenalan akan Allah adalah mereka mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi kecemaran adalah sesuatu yang membuat manusia tidak layak datang ke hadapan Allah. Kecemaran adalah segala sesuatu yang memisahkan manusia dari Allah. Kecemaran juga menunjuk pada kenajisan yang secara umum terjadi. Hal tersebut bukan saja sekedar tenggelam di dalam kecemaran, namun tenggelam di dalamnya dengan nafsu yang serakah, menginginkan sesuatu yang lebih untuk kepuasan diri. Ini adalah gambaran sifat tidak pernah puas oleh nafsu dosa. Maka saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketiga gambaran tersebut Paulus kenakan pada kehidupan orang yang tidak mengenal Allah. Melalui Efesus pasal 4 ayat 19, memberitahu kita bahwa orang-orang di dunia ini berbuat dosa dan senang berbuat jahat dikarenakan mereka telah membunuh nurani mereka. Mereka tidak hanya membiarkan nuraninya ditipu dan diperdaya oleh pendusta, namun mereka sendiri secara aktif menyerahkan nafsu dosa dan serakah dalam kecemaran. Jadi ketika seseorang berbuat dosa dan kejahatan, maka nurani dan perasaan-perasaannya terhadap kebenaran mulai terkikis, dan lambat laun bila terus dibiarkan akan menuju pada nurani yang mati. Karena itu, ketika orang berbuat dosa atau kejahatan, maka dia mengesampingkan perasaan-perasaannya. Ketika seseorang menipu, mencuri, memukul orang lain, merampok atau melakukan berbagai perbuatan buruk dan jahat lainnya, ia pasti mengesampingkan perasaannya. Dan semakin dalam seseorang berbuat dosa dan berbuat jahat, ia pasti semakin jauh menyingkirkan perasaan batinnya. Tetapi tidak demikian dengan kamu. Paulus berkata kepada orang percaya di Efesus. Dia menyatakan dengan tegas suatu komparasi yang tajam antara orang yang tidak mengenal Allah dengan orang yang telah hidup dalam pengenalan akan Allah. Orang percaya di Efesus telah belajar mengenal Kristus, dan konsekuensi hidup dari pengenalan akan Kristus adalah hidup dalam kebenarannya. Maka mereka memiliki perasaan dan nurani yang telah diperbaharui oleh Allah, taat dan peka pada pimpinan Roh Kudus untuk melakukan kebajikan. Orang yang telah belajar dan memiliki pengenalan akan Allah akan menyerahkan kehendak mereka pada Allah untuk dipimpin dan dituntun oleh Allah. Itulah kehidupan manusia baru dalam Kristus. Ya, saudara-saudara, Paulus mengingatkan kepada orang percaya di Efesus akan apa yang telah diajarkan
kepada mereka tentang Kristus. Dikatakan dalam ayat 20b, kamu telah belajar mengenal Kristus. Maka Kristus adalah pusat pengajaran. Seluruh proses dari pengajaran harus berpusat pada Kristus. Kristus adalah subjek pemberitaan dan pengajaran para rasul. Kebenaran tentang Yesus Kristus yang diajarkan oleh para rasul adalah kebenaran yang nyata dari Kristus. Kebenaran yang mereka ajarkan adalah kebenaran yang mereka telah terima dari Yesus Kristus Tuhan. Itu bukan asumsi atau spekulasi mereka sendiri. Kebenaran tersebut bukan rekaan atau perkiraan mereka, melainkan suatu kebenaran yang nyata, yang telah mereka saksikan dan telah mereka hidupi. Kebenaran Kristus telah hidup dalam kehidupan para rasul. Kebenaran itulah yang mereka ajarkan, yang kemudian didengar, diterima, dan dihidupi oleh orang percaya. Baik orang percaya di Efesus pada waktu itu, maupun orang percaya dalam segala abad dan tempat. Ya saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selanjutnya Paulus menyatakan bahwa orang percaya di Efesus sudah mendengar tentang Kristus. Dan mereka menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Mereka diingatkan akan apa yang telah diajarkan kepada mereka tentang Kristus melalui pemberitaan Injil yang mereka terima. Ketika orang percaya mendengar pengajaran tentang Yesus, mereka akan menerima dan menyambutnya ke dalam hidup mereka, sehingga mereka hidup dalam kehendak dan pimpinannya. Paulus mengingatkan pada orang percaya di Efesus bagaimana hidup mereka sebelum mendengar dan menerima pengajaran kebenaran tentang Kristus. Mereka masih hidup dalam manusia lama, hidup dalam nafsu dosa yang menyesatkan, bahkan hidup dalam kebinasaan. Sebaliknya, setelah mereka mendengar dan menerima pengajaran tentang kebenaran Yesus Kristus, mereka harus melepaskan semua manusia lama mereka. Mereka harus menanggalkan segala keberdosaan mereka dan mengenakan manusia baru. Saudara-saudara, orang percaya tidak hanya bersedia mendengar pengajaran tentang Kristus, tetapi harus bersedia menyambut Dia sebagai pribadi yang hidup dalam kehidupan mereka. Orang percaya sebagai manusia baru ya seharusnya melakukan kegairahan untuk mendengar dan belajar akan kebenaran Allah yang membaharui dari waktu ke waktu. Kebenaran Allah bukan hanya membaharui kehidupan orang percaya, tetapi memproteksi hidup orang percaya dari keinginan yang jahat. Lebih daripada itu, kebenaran Allah akan memberi kehidupan kepada orang percaya. Karena itu sebagai orang yang telah diperbaharui kembali oleh Tuhan, orang percaya harus hidup menyukakan hati Tuhan, hidup dalam kebajikannya, dan menjaga kekudusan hidup untuk menjadi serupa dengan Kristus. Maka kiranya firman Tuhan ini akan senantiasa terus menolong dan memberkati kita semua untuk melakukan firman-Nya, dan terpujilah nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, demikian kita telah merenungkan firman Tuhan, dan marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Di saat ini kami telah belajar bersama-sama, membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu senantiasa mendapat tempat di dalam hati dan pikiran kami, menjadi pedoman dalam kehidupan kami sebagai orang percaya yang telah hidup di dalam Tuhan. Bahkan kehidupan kami senantiasa memuliakan Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi kami semua sebagai pendengar firman Tuhan, kiranya juga selalu ada dalam keberkatan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, nilai menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.